Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah, pada pertemuan kedua dari taklim online berbagi belajar bareng lagi, insya Allah bermanfaat sampai nanti, yang diselenggarakan oleh Ziswa Hamfara, didukung oleh Stay Hamfara dan juga seba.id. Dan Masya Allah, salah satu ownernya dan CEO-nya yakni Ustadz Priyo Agung, ya, atau kita mungkin bisa memanggilnya Coach Priyo, ya, karena akan memberikan tips, ya, bagaimana bisa membangun, ya, relasi jaringan untuk bisa memulai usaha atau membangun usaha, yang merintis usaha. Karena ini sebagai for your information, ya, jadi Ustadz Priyo Agung atau Coach Priyo Agung ini termasuk alumni dari Stay Hamfara Yogyakarta, jadi termasuk kakak senior saya. Ini kalau offline saya mau salim nih, Coach. Sama Salim, Masya Allah. Dan ini Alhamdulillah kesempatan luar biasa kita bisa bertemu dengan beliau dan bisa sharing, ya, mendapatkan ilmu dari beliau. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin saya izinkan dulu untuk menampilkan layar, ya, CV, ya, CV dari Coach Priyo Agung, ya, Masya Allah. Nah, ini adalah Coach Priyo Agung Wicaksono, SEI, CAC, ya, dan ini banyak sekali nih, Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi menunjukkan bahwasannya beliau ini senantiasa belajar, mengupgrade diri, dan juga mempunyai ilmu, ya, Masya Allah. Jadi memang salah satu spirit taklim online berbagi ini kita menghadirkan, ya, para pemateri pembicara yang sangat berkompeten pada bidangnya. Nah, termasuk beliau ini ternyata punya pengalaman bisnis sejak tahun 2011, ya, sekitar 13 tahun yang lalu, ya, Masya Allah. Termasuk bisnis brand owner, ya, kemudian direktur CV Seba Group Indonesia, direktur PT Hasaria Abu Dhabi World, ya, dan lain sebagainya, termasuk juga memiliki atau aktivitas sosial, ya, yang diikuti, ya, oleh Coach Priyo Agung Wicaksono, Masya Allah, sangat luar biasa, dan suatu rasa syukur kebanggaan kita bisa bertemu langsung dengan beliau. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz Priyo Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Masya kabar, Allah. Mas? Oke. Alhamdulillah, sehat, Coach. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar jenengan, Ustadz, di sana bersama keluarga, Alhamdulillah, bi sehat? khair, jazakumullah. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga dilancarkan semua urusannya dan Amin, usahanya, amin. Ustadz. Wa Masya iyyakum Allah. ala Baik, doa. kita mulai saja, nggih, Ustadz Ya, Rio. Jadi waktu ya. dan tempat kami persilakan. Tafadol, Ustadz. Oke, barakallah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mas Oki dan rekan-rekan dari Ziswah Hamfara. Luar biasa. Jadi berasa nostalgia ya. Bertemu lagi dengan kawan-kawan. Ini ada saya lihat beberapa Kang Agus Joy. Nah, ini master trainer dari Hamfara. Kemudian juga ada beberapa tidak saya kenal ya, tapi mudah-mudahan antum wa antuna semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi ya kehidupannya baik diri maupun keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. luar biasa. Allahu Akbar. Oh, jawaban khas Hamfara. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini karena jawaban yang legendaris ya. Legendaris ini memang dari dulu semangatnya tetap sama ya. Bagaimana kemudian kita tetap satu frekuensi ternyata dari jawabannya pun sama gitu ya. Baik, saya ngecek dulu ini dari mana. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas ya? Jelas Jelas. ya? Jelas, jelas, Alhamdulillah. jelas. Baik, baik. Oke, baik ini karena akan ada satu pesan yang kita sampaikan, maka insya Allah suara harus terdengar jelas. Kemudian kedua, mungkin akan kita cek dulu teman-teman sekarang sedang berdomisili di mana ya. Sekarang tinggal di mana? Boleh di chat ya, silakan. Tinggal di mana? Yang di Jogja pasti ada ya, Jogja ya.
Ada yang di Tangerang ya? Ini ada Jogja ya. Nih. Agam Setiadi Jogja, ini Jogja ya. Yogyakarta, Sleman, Jombang, Masya Allah. Ini posisinya lagi di Jombang berarti ya. Oke. Situ Bondo, Jatim. Mana lagi? Dari mana? Ini Jogja, baru 2 daerah ya. Jogja dan Jawa Timur. DIY. Yogyakarta, oke, Masya Allah. Baik, dari manapun rekan-rekan saat ini ya posisinya, mudah-mudahan Allah semua limpahkan keberkahan untuk kita semua. Insya Allah pada hari ini kita akan berbagi satu hal yang diberikan fasilitas oleh kawan-kawan dari siswa Hampara ini. Tadi sudah saya lihat videonya ya, agak sedikit putus-putus, tapi pesan insya Allah tersampaikan bahwa ternyata Hampara ini luar biasa. Dari dulu saya kenal, saya punya cerita ya, dan Hampara ini punya makna tersendiri dari saya pribadi ya. Hijrah saya juga di Hampara, kemudian juga bertemu dengan guru, kemudian dengan musyrif ya, kemudian dengan sakofah Islam yang insya Allah mengajarkan kita masuk Islam secara kafah juga di Hampara. Terlebih lagi juga dapat istri juga dari Hampara. Nah ini lengkap sekali. Jadi antum sangat beruntung ya kuliah di Hampara. Terlepas dari tadi ada disinggung fasilitas segala macam, itu menjadi tidak masalah ya. Yang terpenting adalah bagaimana keilmuan itu akan kita gunakan selanjutnya. Toh kita ketika kemudian lulus ya, yang kita gunakan justru adalah ilmunya ya. Bukan kita berbangga dengan gedung-gedung yang megah dan segala macam. Baik, itu yang kemudian menjadi semangat kita berilmu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Oki. Baik ya, izin share pada kesempatan sore ini. Nanti kita diskusi saja sebetulnya. Tapi memang ada bahan diskusi yang ingin kita share supaya nanti bisa lebih nyambung ya pada sharing pada hari ini. Terlihat jelas ya? Terlihat jelas ya? Oke, baik, alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Ya. Sedikit cuplikan ya. Silakan disimak lebih dulu. Iya, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Oki ya. Aktivitas saat ini sebagai brand owner, kemudian juga beberapa kali mengisi kuliah khususnya untuk public speaking. Jadi saya lulusan ekonomi Islam tapi mengajar public speaking ya. Jadi nggak nyambung sebenarnya, tapi cukup seru ya karena memang secara aktivitas juga berkaitan dengan aktivitas public speaking ya, sebagai praktisi juga. Kemudian ini brand yang kami kelola, mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat, silahkan disimak.
Iya, baik. Event Villa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit gambaran aktivitas saya bersama dengan rekan-rekan di Tangerang ya. Dan oke, baik, rekan-rekan sekalian, mungkin untuk mengawalinya saya tanya dulu ya, teman-teman yang saat ini profesinya sebagai pebisnis siapa aja? Boleh angkat tangan? Usahanya mungkin ya. Sebutin usahanya. Tadi ada Mbak atau Bu Tari ya. Kemudian Mbak atau Ibu Arifatu, kemudian Mas Ervan Ahyadi, Mas Hanif, atau Mbak atau Bu Asti, boleh disebutin aktivitas saat ini apa ya? Boleh disebutin ya. Atau sebutin nama usahanya juga boleh. Nanti saling kita endorse di sesi ini. Boleh silakan. Ya, halo. Usahanya apa saja? Nah, kalau Mas Oki usahanya apa saja ini? Ada usaha nggak Mas Oki? Selain Mau merintis, sebagai direktur Ziswap ini. sedang merintis, Coach. Sedang merintis ya, baik. Iya. Ada roti bakar, santri dan properti. Masya Allah, keren-keren. Ada lagi? Nah, ini yang terlihat video ada Mas ya, atau Pak Irfan nih. Mas atau Pak? Usaha kecil-kecilan. Ya, risol sama kopi. Oke, mantap. Boleh kopinya. Ada lagi? Oke, ada marketing Itu ada kafling Bu Tari itu, properti. Oh, Coach. Bu Tari itu di marketing kafling properti ya. Oh, keren banget nih. Baik-baik. Ada lagi? Oke, baik. Ini ada kuliner, 2 kuliner, 1 di properti ya. Baik. Apapun bidang yang sedang rekan-rekan jalankan memang tidak spesifik akan kita bahas. Tetapi memang ini ada satu ramuan ya. Kalau menurut saya sih ramuan dari yang sudah pernah dijalankan, dan ini bisa saja works, bisa saja eh, bisa terbukti menghasilkan atau berhasil, tergantung dari mana kita kemudian bisa maksimal mengaplikasikan ilmu. Tetapi memang semua itu berasal dari belief kita, keyakinan kita dulu. Apakah kemudian kita yakin apa enggak dengan ilmu yang kemudian kita dapat gitu. Ada banyak ilmu di luar sana, saya yakin gitu kan. Setiap orang punya pengalaman dan lain-lain. Dan saya mendapatkan satu ilmu yang menarik, dan ini mewakili apa yang kemudian saya jalankan selama ini ternyata, gitu kan, terkait dengan membangun jaringan khususnya. Jadi ada nanti akan kita bagi di akhir saja karena ini sifatnya sangat teknis. Tetapi prinsip yang perlu kita perlu jalankan ini sebagai seorang pengusaha muslim, maka tentunya punya orientasi utama sebagai muslim. Kalau kemudian nanti jaringan berkaitan dengan media ya, berkaitan dengan misalkan sosial ya, itu nanti urusannya. Tetapi memang di awal ini orientasinya harus clear dulu ya. Kemudian Bu Arifatu ya di bidang pendidikan, wah keren ini ya, sebagai pendidik ya, luar biasa. Baik, saya share lagi ya. Tadi itu terkait dengan materi yang akan kita share. Nah, sebagai pebisnis ya, tadi saya sudah pastikan dulu ternyata hampir semuanya punya usaha ya. Oleh karena itu orientasi utama ya sebagai seorang pebisnis ya, tidaklah boleh lepas dari bagaimana kita meraih tempat terbaik di akhirat kelak. Setuju ya? Soal setuju. Nah, oleh karena itu maka ya, sebesar apapun keuntungan yang kita peroleh ya, seandainya pun kekayaannya itu lebih dari orang terkaya sejagat raya. Orang terkaya sejagat raya siapa? Pernah diduduki oleh Elon Musk ya. Waktu itu kekayaannya sempat tembus 3.890 triliun. Nah, kurang lebih.
kemudian sempat merosot dan disalib sekarang oleh namanya Bernard Arnault. Bernard Arnault ini dia yang punya Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nah, kekayaannya sekarang dan dia sebagai 2023 ini sebagai orang yang paling terkaya di dunia sejagat raya lah bahasanya. Kekayaannya 2.805 triliun. Wow, keren banget ya. Ini. Maka kalau ngelihat ini saja ya kita sebagai pengusaha muslim, maka itu semua tidak lebih dari banyaknya apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mentalitas nih, mentalitas dulu gitu. Jadi orang yang terkaya pun, nah itu tidak sekaya apa yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita, panutan kita semuanya. Ya, maka kemudian perlu kita cermati apa pesan dari Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadisnya ya, wallahi madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadihi wa asarra bisabbabati fil yammi fal yandur bima yarji. Nah, itu kata Rasulullah SAW itu menggambarkan bagaimana nilai dunia ya dibandingkan dengan akhirat yang Allah tahan nilainya. Yaitu ya demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jarinya. Kalau kita mencelupkan jarinya, Mas Oki, kira-kira berapa air yang ke bawah dari jari itu, Mas Oki? Setetes kecil sekali. Iya, kecil sekali ya, setetes dua tetes, Mas ya. Sekali. Kalau jarinya Mas Oki rodok gendut-gendut ya, maka mungkin agak sedikit banyakan ya, gitu. Yeah. Tapi itulah nilai dunia yang sedikit sekali dibandingkan dengan lautan yang begitu luas gitu. Artinya bahwa kemudian nilai dunia dibandingkan dengan akhirat yang Allah tahan, dibandingkan nilai dunia itu tidak seberapa. Sangat tidak seberapa. Maka kemudian hendaklah diperhatikan apa yang kita ambil tadi itu. Nah, tadi bagaimana seorang Bernard Arnault itu menjadi orang yang terkaya itu ternyata itu cuma setetes dua tetes saja. Dan itu mungkin saja ya tidak seberapa juga dibandingkan dengan kekayaan dunia yang begitu luasnya. Gitu. Maka rugi besar dan celaka besar. Siapa saja yang mengorbankan yang banyak itu untuk meraih yang sedikit pun itu sementara. Karena dunia itu sementara, tidak selama-lamanya. Karena itu sebagai pengusaha muslim yang sejati, dia tidak pernah menempuh cara yang haram. Ya, karena keuntungan yang didapat sudahlah sedikit, nauzubillah, apalagi haram ya. Maka apapun bentuknya menjadi keuntungan itu menjadi tidak berkah. Ya. Dan ketidakberkahan itu akan membawa kepada kecelakaan dalam kehidupan dunia, terlebih di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dan ini menjadi patokan dan prinsip buat kita ya, untuk menjadi akan kita selalu mengambil yang halal saja ya. Kiai Siddiq Al-Jawi itu selalu mengingatkan pada kita ya, selalu mencari yang halal saja, yaitu tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Ya, mencari yang halal itu wajib bagi kita. Oke. Nah, oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim, siapapun termasuk pengusaha, untuk selalu berjalan memastikan, ya, berjalan di atas jalan takwa kepada Allah. Ya. Selalu di jalan takwa. Gitu, apapun nanti aktivitasnya sebagai network builder, ya, sebagai business owner, sebagai marketer, atau sebagai apa, sekarang ada digital marketer, ada konten kreator, banyak sekali ya, termasuk dalam hal misalkan saja berkaitan dengan membangun filantropi gitu. Nah itu takwa itu harus selalu menjadi jalan kita. Dengan takwa itulah kita akan terhormat di hadapan Allah dan insya Allah akan mendapat juga tempat terbaik di sisinya sesuai janjinya. Nah ini penting bagi kita. Seperti kemudian apa yang kemudian difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumaro. Ya. Jadi di dalam keterangan ini juga ternyata Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa ya kepada Allah ya kepada Tuhannya, nanti insya Allah akan diantarkan masuk ke dalam surga itu zumaro, yaitu secara berombongan, berbondong-bondong gitu, berombong-rombongan, kelompok-kelompok gitu.
Nah, Zumaro di sini mudah-mudahan ya kita semua termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan ya kita di antara kelompok itu yang masuk surga itu secara Zumaro, secara berombongan ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah pengusaha ideologis. Soalnya kalau di Ampara itu diajarkan ya, jadi pengusaha yang ideologis bagaimana? Atau nanti jadi penguasa ideologis. Ya kan? Penguasa ideologis dan pengusaha ideologis itu bagus banget itu ya. Dan ini termasuk juga kelompok pengusaha sejati yang dia berjuang bukan hanya untuk mencari keuntungan ya, bisnis bukan hanya sekedar untung rugi tapi juga neraka ya. Oleh karena itu maka wajib juga untuk menegakkan agama Allah. Inilah yang disebut dengan pengusaha pejuang. Insya Allah. Oke. Baik, itu mindset yang perlu kita tanamkan ya selalu dan selalu tidak pernah kita lupakan ya pesan dari guru kita semuanya. Oleh karena itu maka sekarang kita bahas sedikit teknis ya berkaitan dengan bagaimana kemudian membangun jaringan. Nah, ini ilmu ini saya dapatkan dari kawan-kawan di network building ya, network builder. Cocok banget untuk kita terapkan. Saya sangat mewakili ya, sangat terwakili maksudnya dengan ilmu ini karena memang untuk bisnis retail ya, itu sangat berkaitan dengan ini. Pertama, kita perlu putar 3 aspek ini yang kita sebut 3S ya. S pertama adalah sikap, yang kedua adalah sponsoring, yang ketiga adalah service. Barangkali teman-teman pernah dengar, tapi bagaimana menyambungkan ini dengan bisnis kita gitu kan? Maka kemudian perhatikan bagaimana kemudian yang pertama terkait dengan sikap. Sikap ini bagi kita itu sangat menentukan. Kenapa? Karena dari situlah kemudian orang berinteraksi dengan kita. Ya, orang akan berinteraksi dengan sikap. Sikap kita lah yang nanti akan menentukan klik selanjutnya gitu. Nah, nanti memang ada pembahasan tersendiri terkait dengan service. Nah, service itu akan membuat orang akan balik lagi ketemu kita apa enggak gitu. Nah, terkait dengan sikap, nanti berkaitan dengan nyaman atau tidaknya orang bertemu dengan kita. Maka dalam aspek sikap ini ada beberapa hal yang perlu kita simak. Nah, diantaranya ilmu yang sudah masyhur kita dengar bahwa terkait dengan sikap ini 80% itu berkaitan dengan sikap sangat berpengaruh dari kesuksesan kita. Dan kita merasakan betul kan? Ketika kita diberikan tugas, ketika tugas itu kita jalankan secara sungguh-sungguh, orang akan menjadi percaya sama kita. Disitulah muncul rasa trust. Percaya kemudian terus tumbuh, nanti lama-lama kita membentuk yang namanya reputasi. Jadi alurnya ya, orang kan masih ngelihat ya, belum begitu trust. Begitu kita dapat tugas atau dapat pekerjaan segala macam kita tuntaskan, muncullah trust. Trust yang terus dibangun, terus ditumpuk ya, terus kita koleksi ya. Kepercayaan itu kita jaga, maka nanti akan ujung-ujungnya membentuk yang namanya reputasi. Nah, reputasi inilah yang akan menjadi modal banget buat kita. Jadi selain kemudian reputasi yang kemudian menjadi modal utama, diantaranya baru kedua yang adalah skill. Reputasi dan skill ini akan melekat kepada kita dalam kondisi apapun. Mau kita dalam tanda kutip sukses atau mungkin sedang terpuruk. Reputasi dengan skill itu tidak akan pernah hilang dari kita. Skill akan tetap melekat pada kita gitu. Maka kemudian nambah ilmu terus, upgrade skill itu termasuk keharusan lah ya. Kalau coach-coach atau para pelatih bisnis bilang ya investasi leher ke atas ya itu penting sekali. Kapan kita waktunya exit ya untuk belajar lagi itu harus ada exit strateginya apa. Jangan terus diperas terus gitu ya. Kita waktunya belajar lagi kapan? Sebagai founder ya, sebagai chief everything officer atau apalah bentuknya ya. Itu kapan kita mau waktunya belajar itu harus ada. Sehingga nanti skill itu bisa naik. Nah, tetapi memang tadi skill tidak lebih dari berpengaruh dibandingkan dengan attitude atau sikap kita gitu ya. Termasuk sikap kita terhadap diri kita. Ya, nanti akan berkaitan dengan keyakinan, percaya diri, ya, grogian dan segala macam. Nah, itu
dikuasai dari sisi sikap. Yang kedua itu sikap kita terhadap klien, atau bahasa kita mungkin adalah relasi ya. Nah, itu juga perlu kita jaga. Ya, ada yang perlu kita jaga, misalkan tidak selamanya aktivitas yang kita jalankan dengan klien kita itu hanya sekedar bisnis semata. Nah, maka perlu namanya service misalkan terkait dengan bagaimana menjaga hubungan, bertemu sekedar ngopi, ngobrol ya, santai gitu. Itu biasanya dilakukan, atau saling memberi hadiah. Nah, itu bisa. Jadi bagaimana sikap kita terhadap klien kita itu memang penting supaya nanti tidak hanya terkesan atas dasar kebutuhan. Kemudian yang ketiga, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kemudian kita yakin ya terhadap, mohon di mod Mas. Gimana Coach? Ya, agak suara agak di mute ya. Oke. Jadi bagaimana kemudian sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah kita menjaga ya agar kita tidak berlaku suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon itu apa maksudnya ya? Insyaallah rekan-rekan paham ya bagaimana kemudian kita yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yakin terhadap aktivitas ikhtiar kita. Karena setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkannya itu. Jadi itu bagian dari kemudian sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aspek ketiga adalah pengalaman. Pengalaman itu tidak akan pernah yang namanya hilang dari kita. Maka kemudian belajar dari pengalaman itu guru terbaik memang betul gitu. Cara shortcut terbaik ya kita belajar dari pengalaman orang lain, betul memang gitu. Jadi memang attitude ini sikap ya di dalamnya ada 3 aspek ya, yaitu dari sisi skill itu sendiri, kemudian juga ada tadi kita bahas terkait dengan reputasi ya, baru kemudian ada terkait dengan pengalaman itu sendiri. Dalam kondisi apapun, terpuruk apapun, itu bisa gunakan 3 itu sebagai modal kita selanjutnya untuk membangun jaringan kembali gitu. Termasuk jaringan itu sendiri juga modal bagi kita. Ya, jaringan itu juga modal. Kita membangun jaringan, tapi nanti bahwa kita tahu bahwa jaringan itu juga aset bagi kita. Gitu. Ini kan ceritanya baru ya bagaimana kemudian merintis jaringan ya, usaha. Tetapi sesungguhnya kita sedang membangun aset itu sendiri, dan ini kuncinya memang ada di trust dan reputasi tadi nanti. Itu ujung-ujungnya ke situ. Ya, kemudian modalnya, modal untuk membangun sikap yang baik ya. Kita sudah pernah diajarkan, yaitu kalau saya menyebutnya fast first ya. Fast itu akronim dari Fatona, Amanah, Sidik, Tablik. Ini kalau dibahasakan dengan keilmuan sekarang ya, Fatona itu misalkan saja berkaitan dengan kecerdasan kita dalam berbisnis. Disebut dengan, ada istilah business skill, ada namanya technical skill yaitu. Nah, kita mau belajar yang mana? Technical skill atau business skill? Misalkan kita bisa membuat sate. Semua orang bisa nusuk sate ya, bikin tusuk sate. Tetapi bagaimana sate itu menjadi bisnis yang besar, itu butuh yang namanya business skill. Orang yang kemudian bikin sate belum tentu menjadi pebisnis sate kan gitu. Itu kecerdasan. Kemudian terkait dengan amanah. Nah, amanah nanti berkaitan dengan branding yang kita bangun ya. Nah, kalau kita reputasinya bagus ya, brandingnya itu menjadi bagus. Sidik ya, terpercaya. Jadi kategorinya adalah trust. Nanti bisa berkaitan dengan kita memenuhi akad-akad dan seterusnya. Kemudian tablik. Nah, ini berkaitan dengan public speaking dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kemudian cara kita mengkomunikasikan. Ada satu ilmu ya, gagal mengkomunikasikan value, gagal menjual. Nah, kalau kemudian kita gagal mengkomunikasikan value yang ada di diri kita dalam membangun jaringan, nah itu tidak akan terbentuk. Ternyata kan membuat jaringan kan macam-macam ya. Ini sekedar jualan, nanti ada orang gabung jadi agen, jadi reseller gitu. Maka yang terbentuk adalah akad madiyah ya, nyari untung gitu. Maka dari situ bisa terbentuk jaringan. Tapi kalau mau
langgeng ya, mau panjang ya, jangan hanya sekedar kimahnya sama dia saja ya, keuntungan saja, tetapi dibangun engagementnya, yaitu silaturahimnya, bisa dibuatin grup agar nanti bisa nyambung terus, ada interpersonalnya ya, kontak person yang kemudian digarap, nanti ada CRM-nya, customer relationship management dan seterusnya. Itu bagian dari public gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan sponsoring. Sponsoring itu terkait dengan apa sih? Kalau kita bahasakan, sponsoring ini berkaitan dengan kegiatan ya, 80% kegiatan yang kita bangun ya, membangun jaringan yang mampu menghasilkan aset yang mengalir terus menerus, yaitu dengan melakukan kegiatan, salah satunya misalkan saja prospecting ya. Kalau misalkan di perusahaan kita ada namanya khusus divisi misalkan berkaitan dengan merekrut reseller atau agen. Ada juga yang berkaitan dengan B2B, nah, berkaitan dengan retail. Itu dijalankan oleh masing-masing divisi sendiri-sendiri. Nah, itu timnya disebut dengan sales, ya, sales retail, sales agent, atau sales corporate gitu, atau lembaga dan seterusnya. Itu sendiri-sendiri. Kalau masih one man show satu sendiri ya, berarti database-nya kita pisah-pisah, jangan sama. Perlakuannya akan beda-beda gitu. Nah, itu. Kemudian berkaitan misalkan saja tim marketing. Memang bedanya sales dan marketing apa sih ya? Tim marketing itu tugasnya adalah mencari traffic, ya, menjangkau lebih luas, ya, menjangkau lebih luas sasaran kita dan seterusnya. Kalau sales tugasnya mengclosing menjadi penjualan atau menjadi closing deal-nya gitu ya, deal-dealannya. Tuh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah service. Service ini berkaitan dengan apa? Service ini aktivitas yang akan menentukan kenapa orang tetap berinteraksi dengan kita. Gitu. Nyaman lah gitu ya. Enjoy gitu. Nah, itu. Ini terkait dengan service. Nah, kalau kemudian kita belajar, ada satu ilmu yang menarik yang teman-teman bisa perdalam, yaitu flywheel marketing. Flywheel marketing itu ada 3 aktivitas. 3 aktivitas utama itu adalah attract, engage, dan delight. Nah, aktivitas marketing yang seperti ini atau flywheel ini ya, kuncinya ada di yang pertama. Kalau attract itu pinter-pinteran narik orang biar datang. Misalkan di sini hari ini pesertanya berapa nih? 15 ya. Kurang lebih 15. Nah, berarti semakin banyak caranya, semakin banyak peserta, bagaimana caranya? Itu bagaimana ilmu attract. Ilmu attract ya. Bagaimana kemudian menjangkau lebih banyak, menarik orang agar datang gitu kan? Caranya gimana? Misalkan bikin copywriting yang mengajak orang bisa datang, menggrab audience gitu. Itu ada di attract ilmunya, gitu. Maka kemudian jangan gunakan ilmu attract ini nanti itu untuk melakukan service, tidak bisa, gitu. Maka ini kuncinya adalah pinter-pinteran menarik orang untuk datang, gitu. Kita tidak bisa misalkan saja hanya mengandalkan pembicaranya saja untuk datang. Mungkin ada stimulus yang lain. Nah, stimulus yang lain misalkan ada materinya. Materinya yang sesuai dengan audiens apa ya? Kita training analisis dulu ya, di training kebutuhannya atau analisis kebutuhannya dulu apa. Berdasarkan riset kecil-kecilan. Apa nih? Nah, setiap kali misalkan, kira-kira apa yang menarik ya besok untuk kita bahas gitu di sosial media misalkan. Itu cara kita untuk menarik. Kenapa? Orang datang itu karena ingin menjawab pain and gain mereka gitu. Ya, tentu sesuai dengan marketnya ya, sesuai dengan marketnya atau tidak. Nah, yang kedua biasanya berkaitan dengan reputasi yang menyampaikan materi gitu. Kalau tokoh nasional yang datang, mantap gitu kan. Tapi kalau tokoh lokal, paling pengaruhnya tidak terlalu besar. Gitu. Atau dia tidak punya basis massa. Sehingga memang kalau ingin mendatangkan lebih besar, ini dari 15, jadi 1.500 misalkan, nah berarti harus mengundang yang secara personal ya, itu memang orang mau datang gitu kan. Itu attract, ilmu attract ya. Nanti berkaitan dengan prospek bagaimana ya, dan seterusnya. Nah, setelah dapat, ini kita memang perlu yang namanya mengolah data itu. Bagian dari service yaitu melakukan engagement.
Engagementnya itu ya istilahnya itu dibaik-baikin lah gitu ya. Tadi kalau itu attract itu pinter-pinteran, kalau engage itu baik-baikin. Nah, dibaik-baikin ya, jalin hubungan, say hello. Kalau ngubungin cuma jangan hanya ada butuh doang gitu kan, datang atau sekedar sharing, ini ada yang gratis atau yang apa cip-cip, udah kasih aja, nggak usah jualan, nggak usah apa-apain. Itu engagement. Nah, kalau bahasa teman-teman lain itu juga ada yang namanya chip-chip. Nah, tahu chip-chip ya? Chip-chip itu logikanya seperti halnya kita kalau dengar ada itik mentok ya. Itik itu kan anaknya mentok ya. Tahu ya, itik ya? Ya, itik ternyata memang dia selalu chip 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 gitu. Itu dia lakukan untuk menunjukkan keberadaan dia kepada induknya, sehingga kemudian induknya akan mudah mencarinya atau sebaliknya. Itik itu menunjukkan di mana posisinya gitu. Jadi chip-chip sebagai seorang sales kita ya, network builder itu senantiasa menunjukkan kita ada loh gitu ya. Misalkan saja ada orang yang upload ya, upload misalkan di WA story, kita komen, wih keren mas, masya Allah gitu. Sekedar itu saja. Oh, aku diperhatikan tuh sama si dia gitu kan. Itu bagian dari engagement. Nggak ada tujuan apa-apa ya, hanya tujuannya adalah membangun tadi, merekatkan lagi terus engagement tadi itu ya, gitu. Tidak ketika hubungi ada butuh doang gitu, enggak. Engagement kuncinya di situ. Jadi tulus gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah delight. Ini paling dalam. Ya, membuat kita itu membahagiakan mereka. Delight itu intinya dibahagiain. Kalau attract itu pinter-pinteran, engage itu di baik-baikin. Kalau delight itu dibahagiain. Sama aja kalau istri kita kan, kalau dibahagiain apa? Ya paling kalau kita pulang terlambat sama istri kita pulang bawa misalkan es krim, nah, istri aja dibawain es krim udah senang banget gitu. Ya, itu bagaimana kemudian cara kita menilai customer kita, klien kita gitu. Biasanya kalau teman-teman di luar sana berkaitan dengan service, gimana caranya service, itu macam-macam. Tapi nauzubillah, service ini jangan dikategorikan apa namanya sesuatu yang buruk ya. Karena sekarang itu ada orang yang mau nambah kontrak harus staycation dulu. Nauzubillah, itu kan bagian dari service ya untuk mempertahankan klien ya atau jabatan, tetapi dengan cara yang haram. Nauzubillah. Tidak seperti itu. Ini aktivitas delay. Nah, semuanya ini nanti punya pengaruh. Ujung-ujungnya customer yang kita bangun tadi itu bagaimana menjadi promoters ya, promoters. Kalau ada yang istilahnya memberikan istilah evangelis, saya agak kurang setuju, saya lebih setuju sama promotor saja. Jadi dia akan merekomendasikan ke orang lain, baik dia beli atau belum, atau join atau belum. Misalkan terkait dengan siswa ya, ada orang yang kelebihan harta, bingung mau hartanya mau digimanakan, gitu kan? Dia mau digimanakan ini? Sedangkan dia mungkin belum percaya sama Yeswa Hamfara, katakan gitu, ya. Tetapi memang ada orang yang mempromosikan, kalau mau ini ke Hamfara aja, amanah orangnya gitu. Nah, karena orang yang ngomong seperti ini, dia adalah orang yang sudah terdelay. Orang yang sudah terdelay. Sehingga dia dengan sukarela pasti akan cerita. Tapi kalau dia masuknya brand hell, dia tidak hubungannya tidak baik, ya kan? Kemudian tidak baik-baikin, tidak dibahagiain, orang nggak akan cerita. Bahkan mungkin akan bilang buruk. Nggak usah deket-deket Hamfara deh. Orangnya pada nggak amanah contohnya. Nauzubillah. Coba bayangin kalau ada yang seperti itu kan, itu bahaya bagi kita, ya kan? Karena apa tadi konsep bagaimana mendelek itu tidak 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 bekerja gitu. Sama ketika kita punya mahasiswa, ya kan, misalkan mahasiswanya tidak enjoy, tidak happy di kampusnya, itu membuat dirinya itu tidak percaya diri ketika dia cerita, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Tidak nyebutkan nama kamu karena dia nggak pede, nggak happy, nggak bahagia gitu. Itu kan akan, itu suatu kerugian loh ya, kerugian gitu. Tetapi memang kadangkala itu terjadi. Dalam bisnis kita juga begitu. Kamu pakainya jas hujan apa? Saya pakainya yang murah-murah aja lah. Nggak mau yang agak mahal itu.
bukan tipe saya mahal-mahal gitu. Emang kenapa kalau mahal? Udah mahal, cepet rusak segala macam ya. Kalau seperti itu biasanya akan sebut nama. Ini nih jangan beli ini. Waduh, parah kan gitu. Tapi apa kalau dia bilang, nih kalau mau beli produk yang ini nih, walaupun mahal, saya awetnya 5 tahun, 7 tahun, ya kan? Udah gitu dapat free ini gitu. Udah gitu servisnya enak banget. Mau kita nanya apa dijawab dengan enak. After sales-nya keren banget. Kita dikasih salam, dikasih itu, bahkan kita nge-review aja, happy banget gitu. Apa tuh namanya produk? Oh, produknya Sheba. Oh, Jazuden itu ya, yang cantik itu ya. Iya, gitu. Ya, itu salah satu contoh bagaimana mendelay customer sehingga dia kalau mau beli Jazuden ke sana aja gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita berhasil mendelay customer sehingga customer kemudian bisa menjadi promoters. Nah, memang tugas para sales ya, para pembangun jaringan ini memang bagaimana energinya itu tidak begitu heboh, luar biasa kita keluarkan karena nantinya satu orang yang kita rekrut dia akan bercerita kepada yang lain. Satu orang yang berhasil kita kerjasama dia akan cerita ke yang lain. Itu akan lebih efektif, efisien. Ya, memang pekerjaan ini berat, ya, tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Tadi berkaitan dengan trust dan reputasi betul, tetapi memang terus kita perbaiki dari sisi servisnya, gitu. Apalagi kemudian ada satu quotation yang menyebutkan, ya, sales is up and down, ya. Penjualan itu bisa aja naik dan turun. Tapi yang namanya service stay forever. Service stay forever. Maksudnya apa? Service itu ya stagnan dalam pengertian itu tetap baik gitu. Kita punya standar. Oh, servisnya kita bagaimana? Nah, setiap kali kita berinteraksi membangun jaringan ya tidak lepas dari sini. Maka kemudian kalau bisa siapin yang namanya abundance resource kita. Abundant resource itu apa? Satu hal yang kita siapkan, kita berikan kepada orang lain secara cuma-cuma dan itu berharga. Ya, kalau misalkan kita punya free gift, siapin. Yang banyak apa? Misalkan kita kasih tasbih. Harga tasbih berapa sih? 2.000, 3.000 rupiah. Terus di situ ada quotation-nya atau apa, pesan menarik itu kita berikan secara free, cuma-cuma. Kalau di kita kasih misalkan goodie bag secara free, kasih apa, parfum, kasih apa yang sifatnya melimpah dan murah. Ya, itu biasanya akan memberikan satu little things ya, sesuatu yang kecil tapi big different, membuat sesuatu yang beda. Ya, pernah kita misalkan ada anak-anak itu beli mainan atau beli coklat gitu. Beli coklat namanya Kinder Joy, kita sebutin aja ya. Kinder Joy itu harganya lumayan lah, mahal lah ya. Itu musuh semua ibu-ibu ya. Begitu ini silakan Kinder Joy-nya gitu. Udah mahal, kecil, terus dimakan juga cuma nyempil doang di gigi gitu. Tetapi dia berhasil membuat penjualan drastis itu gara-gara ya sesuatu yang dalam tanda kutip tidak berharga tapi berharga bagi seorang anak-anak gitu kan. Dia tidak menginginkan jajanannya itu, tapi dia pengen mainannya di situ. Yang setiap kali itu pasti baru, cuma satu mungkin dalam sekian ribu mainan gitu. Jadi itu memang sangat unik. Coba kemudian kita punya abundance research seperti itu. Nah, ke guru saya, coach saya itu mengajarkan abundance research yang tidak terhingga bagi kita, sangat murah dan sangat powerful dampaknya bagi setiap brand atau setiap pembangun network builder adalah apa? Ada yang tahu, Mas Oki? Abundance research-nya? Research yang tanpa batas yang kita miliki. Setiap orang itu punya, hanya dia mau apa enggak. Apa itu? Akal. Akal. Yaitu care. Oh. Nah, care, perhatian. Nah, kalau kita sebagai network builder, sebagai pembangun jaringan, sebagai seorang sales segala macamnya, kalau nggak perhatian itu nggak diingat. Nggak diingat pasti itu. Perhatian kita kan macam-macam ya. Sesama cowok perhatiannya jangan saling membelai kan gitu. Tetapi bentuk perhatian lain apa? Bro, mau nge-gym nggak? Ini ada bagus loh ini. Bikin kita badannya lebih berisi dan segala macam. Ini free loh, ini gitu. Informasi gitu menarik. Oh iya gitu. Bikin kita nggak gampang sakit. Oh iya gitu.
Coba ini deh, kalau antum nggak punya budget yang besar, cukup di rumah, ya. Siapin dumbbell harganya ya paling 15.000 sekilo. Kalau pemula 3 sampai 5 kilo lah. Cuma modal dumbbell doang ya. Paling cuma 100.000. Kita bisa bangun badan kita itu lebih besar dari sebelumnya. Nih, saya buktinya nih naik 15 kilo cuma modal dumbbell doang. Tapi makannya mahal-mahal, nggak harus suplemen segala macam. Enggak, cuma murah. Cuma kita fokuskan pada 3 nutrisi utama. Apa 3 nutrisi utama? Makronutrisi namanya. Fokus kepada misalkan karbo, naikin karbonya, tambahin eh, berkali-kali lipat misalkan saja proteinnya. Kemudian yang ketiga kita fokusin sama lemak yang baik. Udah itu aja. Menunya gimana? Sederhana. Coba deh sarapan nasi sama telur 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 rebus. Udah itu doang. Telurnya 2. Oh ya murah ya murah. Nggak sampai 10.000 itu. Nah tiap pagi begitu tambahin gitu. Ternyata di dalam telur sudah ada protein sama lemak. Nah, ternyata dia buktikan, oh dia bisa naik 10 sampai 15 kilo. Wah menarik ya. Besok lagi dia ngubungin kita, ayo mas kita jalanin ini nih. Nah, kapan waktu mungkin kalau kita punya produk, ada produk apa tuh, ya kan? Karena dia sudah nyaman, sudah kita perhatikan segala macam, ya. Dia nggak sadar kalau memang kita punya produk jualan segala macam kan gitu. Tapi memang tergantung apa yang kemudian kita istilahkan servis tadi itu macam-macam. Kalau ibu-ibu beda lagi ya kan, atau mbak-mbak, anak-anak muda, ya remaja beda lagi. Ya. Tapi memang bentuk care ini macam-macam tadi, sehingga kemudian bisa diaplikasikan dalam apapun bisnis. Baik ya, mungkin itu aja dulu bisa buat bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah jazak, Coach Priyo Agung, luar biasa. Ini lebih dari sekedar tips ini, Coach. Sudah mendekati training ini. Oh ya, Masya Allah, luar biasa. alhamdulillah. Ini niatnya dikasih tips merupakan ini dalam-dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, masih ada waktu sekitar kurang lebih 35 menit. Kami persilahkan kepada jamaah taklim online berbagi, belajar bareng lagi. Insya Allah bermanfaat sampai nanti. Silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand, ya, memperkenalkan nama, kemudian domisili atau asal di mana, dan juga tadi pertanyaan dari coach ya, ada bisnis apa gitu. Atau jika tidak secara langsung bisa lewat chat ya. Silakan kami berikan waktu untuk bertanya dan insya Allah langsung dijawab oleh Coach Priyo Agung ya, Masya Allah. Nah, mohon agar bisa dimanfaatkan ilmu yang pernah beliau belajar dan sekarang diberikan kepada kita semuanya. Tafadhol, silakan ada pertanyaan agar bisa membuka ruang diskusi bagi para jamaah sekalian. Atau sudah mendapatkan semua ini, siap melaksanakan. Masya Allah. Tidak ada para peserta jamaah? Tidak perlu malu-malu dan rebutan ya. Silakan bisa raise hand dan juga sudah ada pertanyaan masuk, Coach. Ya, pertanyaan dari Pak Ervan ya, Ayadi. Tadi beliau punya bisnis roti bakar ya, santri dan properti ya, Masya Allah, dan beliau dari Situ Bondo, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan ITN? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Coach Priagung. Tafadhol, Coach. Ya mohon maaf disampaikan dulu persepsinya ITM apa ya maksudnya? Silakan Pak Ya, Ervan, mungkin ideal ya. target marketing. Oke, ideal target marketingnya. Ada namanya istilahnya adalah customer ideal begitu ya. Baik, nanti kita diskusi dengan Pak Irfan dulu ya. Pak Irfan bisa on mic ya, on mic boleh, on Ya. kamera nggak apa-apa. Baik, misalkan ini Pak Irfan ini ingin mendapatkan ideal target marketingnya. Bisnisnya adalah tadi usaha roti ya,
atau apa Pak? Lebih Ya. spesifiknya apa nih? Propertinya atau roti bakarnya Pak? Di properti boleh, di roti juga boleh. Oke, boleh lah nih. Propertinya dulu ya, propertinya. Kalau properti ini seperti apa gambarannya Pak? Produknya atau jasanya? Jadi, yang dijual itu ada kaplingan, ada perumahan, ada ruko, Hmm. ada apa ya, perumahan, ruko, sama kaplingan yang Hmm. dijual. Oke, kira-kira kalau dari penjelasan tadi, menurut Pak Ervan ya, yang bisa membeli produk Pak Ervan itu orangnya seperti apa? Ya, yang istilahnya targetnya itu menengah ke atas gitu. Hmm. Menengah ke atas itu yang bagaimana Pak deskripsinya? Ya misalnya pendapatannya Hmm. untuk memenuhi pembayaran misalnya untuk kredit yang minimal 5 juta per bulan. Berarti kan Oke. pendapatannya harus di atas 10 juta. Oke, pendapatannya lebih dari 10 juta. Spesifik, lebih dari 10 juta itu berapa? Karena ya orang yang memiliki pendapatan sebesar itu ya gitu. Oke, artinya pendapatan minimal 10 juta ya. Ya. Oke, itu satu. Pendapatannya minimal 10 juta. Yang kedua, kira-kira yang bisa beli tanahnya atau propertinya Pak Ervan apalagi? Pebisnis, sama-sama pebisnis, misalnya ingin buka Oke. ruko, ingin buka apa, ingin buka bisnis, butuh Oke. ruko, kemudian mungkin pasangan baru yang butuh rumah misalnya. Oke. Jadi ada bisa aja pasangan baru ya, yang kemudian butuh rumah ya. Kemudian yang kedua adalah entrepreneur, pengusaha. Kemudian ketiga apalagi Pak? Kalau ya misalnya dokter yang mau buka klinik atau apotik. Oke. Dokter ya, yang mau buka klinik atau praktek ya. Oke, baik. Dari ketiga itu ya, profesi yang tadi disebutin, kira-kira jika ditawarin kemungkinan besar closing apa tidak? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Dia Ya. berarti tiga profesi itu ya, dari pasangan muda, yang kedua adalah pengusaha, yang ketiga adalah dokter, maka closingnya tinggi ya. Ya, Betul? kemungkinan Kemungkinan ada. closingnya tinggi. Oke. Dan dia berhasil membeli lah begitu ya. Ya. Nah, oke, dari penghasilan saja yang kedua profesi, kira-kira Pak Ervan ini mendapatkan customer idealnya belum? Kalau saya itu lewat marketingnya. Jadi kami memperbanyak merekrut marketing, baik yang online maupun offline. Jadi mereka yang bergerak. Oke, baik. Ya, Itu ya. ntar dulu ya. Ini kan kita sedang mendeskripsikan sebenarnya customer kita itu siapa. Oh iya. Ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan ya ITM. Apa tadi Ya. ITM? Ideal target market. Sebenarnya target market ideal itu seperti apa? Contohnya gini, Pak Ervan butuh karyawan. Karyawan yang dibutuhkan adalah misalkan kasir dan sekaligus dia bisa ngerti catatan keuangan. Ya. Maka kira-kira kalau Pak Irfan buka lowongan kerja, mau dibuka lowongan kerja seenaknya apa dikasih spesifikasi? Ya, spesifikasi, misalnya Oke. urusan administrasi atau keuangan. Betul. Itu idealnya ya. Ya. Jadi misalkan ada tukang bangunan mau daftar, kira-kira Pak Irfan mau terima apa enggak sebagai kasir dan pencatat keuangan?
Ya, secara sekilas memang tidak cocok ya. Tidak cocok, betul. Itu yang disebut ITM kan. Ya. Nah, kalau kemudian kita memang mencari ITM seorang yang tadi mau dan bisa membeli properti kita, maka kita kan perlu menetapkan siapa sih sebenarnya target market ideal kita, kan gitu. Itulah Ya. yang kita definisikan lebih dulu. Nanti apa? Nanti akan berpengaruh dengan komunikasi marketing kita. Nah, nanti ini disampaikan ke tim marketingnya. Kamu kalau bikin skrip penjualan, sapalah, hai business owner and leaders, ya, apakah Anda membutuhkan tanah kafling untuk membangun perusahaan Anda, untuk membangun gudang, atau untuk misalkan membuka cabang, ya. Atau kita membuat skripnya adalah kita sapa, halo pasangan muda, ya, Pak Sutri muda, gitu kan. Apakah Anda sedang mencari lahan yang strategis untuk membangun rumah impian Anda dengan harga yang terjangkau dan bisa dicicil? Tanda tanya. Itu kan akan spesifik dan itu bisa saja akan shareable. Orang akan nge-share, ih bagus nih buat pasangan muda, buat anak saya nih, kan gitu. Oh, buat tetangga. Kenapa? Kita spesifik, kita sedang berdiskusi dengan siapa. Kita dengan berbicara dengan siapa, kan gitu. Maka kemudian yang nanti masuk ke dalam call to action, silahkan hubungi nomor WA ini untuk dapatkan informasi tanah kafling lebih detail. Nanti masuk yang ke WA panjenengan, itu akan spesifik dia adalah seorang pasangan muda, atau dia seorang pengusaha, atau dia seorang dokter, kan gitu. Nah, kalau dibikin satu skrip, apakah Anda seorang pengusaha yang sedang mencari lahan kafling, atau apakah Anda seorang pasangan muda yang ingin mendapatkan lahan kafling untuk membangun rumah impian Anda, atau Anda seorang dokter yang ingin membangun klinik dengan harga terjangkau. Gambarkan misalkan secara spesifik ini keunggulan dari lahan Anda seperti apa, ya kan, 5 menit dari sini fasilitasnya ini, call to action ke kita, kan gitu biasanya skrip. Kita akan mendapatkan ITM secara gratis dari situ dengan kita bikin skrip tadi, ya kan. Sama saja kayak Mas Oki, ya siswa gitu. Apakah Anda pengusaha yang kebingungan, ya, membelanjakan hartanya? Ya kan? Apakah Anda sudah bosan jadi orang kaya, gitu? Ya kan? Apakah Anda bingung hitung duit sampai kemudian mending kita wakafin aja, kan gitu. Solusinya gitu. Nah, saya kan punya program wakaf, kan gitu. Kan ada, kan? Ada pasti pengusaha-pengusaha yang dia udah kelebihan duit, bingung mau diapain. Ada gitu. Saya pernah ketemu juga. Mas mau modal berapa? Saya pikir ratusan juta aja waktu saya awal-awal gitu. Ya, 100 juta aja kok, Pak, gitu. Ya, 100 juta. Pusingnya sama. Mending yang 1 M sekalian. Wah, malah saya bingung. Disuruh ngelola 1 miliar malah saya bingung. Kenapa? Saya nggak punya ilmunya waktu itu. Aduh, 1 miliar. Aduh, takut saya. Ya kan? Kalau sekarang udah butuh, kan gitu. Kalau dulu dikasih 1 miliar malah bingung saya. Serius. Dia bilang mau 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 3 miliar, itu pusingnya sama ngurusnya. Ya benar juga. Saya benar-benar ngerasain gitu. Mending yang gede sekalian ya gitu. Pusingnya terus untungnya gede, kan gitu. Iya kan? Nah, itu kalau udah ketemu idealnya begitu. Kita pitchingnya gampang gitu. Butuh modal berapa gitu. Ya kayak kita spesifik, kita seleksi, kita berbicara dengan siapa. Karena Seth Godin itu mengajarkan kepada kita, everyone is not your customer. Nggak ada yang namanya ditanya, customer siapa? Semua orang, nggak bisa. Everyone is not your customer. Maka kita spesifik tadi. Pak Irfan tadi udah benar ya. Nyebutin, oh customer saya adalah pengusaha, pasangan muda, dokter. Udah, nanti elemen-elemen komunikasinya semuanya berkaitan dengan itu. Misalkan gedung bagus. Apakah ini impian Anda memiliki kantor integrated misalkan? Saya sediakan tanahnya, gitu. Silahkan ke sini ya gitu. Ya kan? Atau saya bangunkan sekalian, gitu. Iya kan? Itu elemen yang digunakan adalah
gedung kantornya atau gedung bisnisnya dan segala macam. Atau misalkan sekarang lagi gayanya bikin rumah minimalis. Bikin rumah minimalis cuma ukuran 5 kali misalkan 7 meter, tapi wow, dalamnya keren banget gitu. Ya kan? Kemudian kita komunikasikan rumahku surgaku dan seterusnya lah apalah gitu kan kepada anak pasangan muda. Cicilan cuma 500.000 sebulan. Weh, siapa yang nggak kepengen gitu? Yang penting punya rumah, kan? Generasi Z, generasi milenial, sama kemudian zilenial nanti, itu mereka sebenarnya tidak terlalu butuh-butuh rumah amat. Yang penting bisa tinggal, walaupun ngontrak. Tapi orang baby boomers akan mengatakan, kamu harus beli rumah. Nanti kamu kena biaya, cicilan, atau cicilan, apa sewa dan segala macam. Bagi generasi Z, nggak masalah sewa. Ya, karena harga rumah itu mahal gitu, mahal banget. Mungkin kecuali di kampung-kampung masih terjangkau ya. Kalau di kota udah sangat mahal. Iya kan? Nah ini nanti kalau ITM itu dapat Pak. Saya yakin gitu. Yang terpenting Pak Ervan menentukan secara spesifik customer-nya kita siapa. Nanti itu tadi marketingnya diajari bagaimana cara mengkomunikasikan. Itu tadi ya. Kalau value-nya tidak diketahui, apa yang kemudian value melekat pada customer kita, maka kita gagal menjual. Ya, gagal mengkomunikasikan value, maka gagal menjual. Yakin itu. Ada mungkin ada. Iya ya. Siap. Mudah-mudahan sukses ya Pak Ervan ya. Saling doakan Pak. Enggak yang lain. Iya. Mau bertanya. Masya Allah. Luar biasa. Jasa. Coach ini benar-benar coach ini ya. Karena saya itu pernah belajar sama Coach Tun Klana Jaya, Ustaz. Nah, itu salah satu ilmu coaching itu tadi bertanya. Jadi sebelum Ustaz Priyo Agung itu menjawab pertanyaan dari Pak Evan itu bertanya dulu. Dan itu Masya Allah ilmu yang luar biasa ya. Ternyata beneran coach ini ya. Ustaz Priyo Agung ini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Itu Nah, ini tadi kita praktek masih ada. namanya. Itu kata praktek namanya speed coaching. Itu ada ilmunya. Oh, Masya Speed Allah, coaching luar ya. Speed biasa. coaching. Nah, silakan bagi para peserta ya, Jamaah Taklim Online ya, yang masih mau bertanya, masih ada sekitar 20 menitan. Ini ada pertanyaan dari Putra 3S yang tadi dijelaskan apa saja coach kepanjangannya. Nah, tadi sudah ada di Oke, slide tadi. sikap. Sikap ya. Yang pertama sikap, yang kedua sponsoring, yang ketiga adalah service. Nah, masing-masing tadi ada penjelasan. Kalau mau nanti saya share PDF-nya deh. Oke, siap. Baik, ada lagi yang mau bertanya dari Jamaah Taklim Online Berbagi? Masih ada waktu. Nah, Masya Allah, ini tadi Pak Irfan langsung merasakan ya, speed coaching dari Ustadz Priyo Agung. Masya Allah. Silakan, masih ada waktu, bisa bertanya dan membuka ruang diskusi dengan Ustadz Priyo Agung. Tidak ada? Ya, cukup. Wah, ini siap untuk langsung mempraktekkan ilmunya ini, Coach. Amin. Masya Allah. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sebelum ditutup ada penyampaian penutup dari Ustadz Priyo Agung. Monggo, Coach. Ya, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ervan dan rekan-rekan yang lain, terima kasih atas kesempatan berbaginya. Justru saya yang berterima kasih karena mudah-mudahan sharing yang kita bagikan pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan kita semata-mata mencari ridha Allah ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan kita bertemu dan situasi yang lebih baik ya, lebih sukses, lebih berkah ya, mungkin lebih kaya ya, lebih bermanfaat Amin. untuk orang lain dan juga Amin. apa yang kemudian kita impikan ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja, itu Amin. doa saja ya untuk diri saya dan rekan-rekan Siap. semua. Baik. Terima kasih banyak jasa pada Ustadz Priyo Agung Wicaksono yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya, terutama bagaimana bisa membangun ya relasi jaringan, cara berbisnis yang merintis usaha
tadi ada 3S tadi ya, luar biasa sekali, menjadi ilmu yang kita catat bersama ya, yaitu sikap, bagaimana kita membangun sikap, sponsoring, dan juga servis dalam merintis usaha kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ridho Allah SWT, selamat hidupnya akhirat, diberkahi semua rizki materi keluarga kita, terutama kita doakan bersama Ustadz Priyo Agung Wicaksono sehat Amin. selalu sekeluarga, dilancarkan usahanya dan diberikan Amin. kekuatan kesabaran oleh Allah SWT. Amin. Baik, sebelum kami tutup, sekali lagi kami dari Humas Siswa Hampara mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Priyo Agung dan juga para jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami dari Kampus T Hampara adalah kampus ekonomi Islam yang punya komitmen untuk senantiasa mendakwahkan ekonomi Islam, tidak hanya sesaat, tapi sampai insya Allah tegak sistem ekonomi Islam di dunia, tidak hanya di Indonesia. Maka bagi para jamaah yang kemudian berkenan untuk berzakat, infak, sodakoh, wakaf, ya, di T Hampara, insya Allah menjadi pahala investasi, karena tidak hanya mengalir ketika Hamfara itu ada ya, tapi nanti para alumninya seperti Ustadz Priyo Agung hari ini, Masya Allah ya, memberikan ilmu pada kita semuanya, Insya Allah itu pahala mengalir pada kita semuanya, Insya Allah. Dan silahkan bisa share sekali lagi ilmu-ilmu atau kebaikan dari Hamfara ya di channel YouTube Hamfara. Baik, seperti itu Ustadz Priyo Agung dan para jamaah sekalian, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, Astagfirullah. Lafaz hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis, menaqallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, jazakum jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.